mengelola tambak udang di Bantul, di Pantai Bantul. Ya omsetnya saat ini sekitar 600-an juta per panen, kira-kira begitu. Ini kan usia udang di kolam ini Pak, dari tebar, benur sampai panen itu rata-rata di sini, yang di sini itu rata-rata 100-an hari Pak. 100 hari? Iya, 95 bisa juga, kadang-kadang pernah juga cuma 85. Musim ikut andil, walaupun tidak mutlak ya. Kalau musim dingin istilahnya, biasanya siklusnya agak lama, lebih lama, 100-an hari lebih. 100 hari. Tapi kalau musimnya cerah, panas, biasanya semangat udangnya makan itu lebih cepat. Kisarannya di 90-an hari. Benur kita masih dari industri benur. Oh, industri benur. Ya, industri benur kita sudah berganti karena stabilitas kualitasnya juga sama Pak. Mereka punya industri sendiri. Tapi biasanya ada sertifikasinya juga dari dinas, biasanya pengeluaran dari dinas. Ini benurnya sudah mencoba dari Suma, Situbondo, dari Siak Aqua, Lampung. Udah. Kalau yang saya tebar sekarang ini baru uji coba dari Pangandaran ini. Pangandaran. Iya, dari Pangandaran. Kalau kita lihat pasar udang di dunia itu kan masih menganga, istilahnya masih kurang supply. Masih besar lah peluang. Iya, peluangnya masih sangat besar, masih kurang supply, sehingga antar petambak itu bukan pesaing tapi bersahabat, saling info, saling membantu gitu, Pak. Makanya kalau kita nanam ini, yang sana sudah lebih dulu, benur dari sini bagus, biasanya rame-rame ke sana. Perawatan selama dari nol sampai panen ya Pak? Ya, sampai panen. Ya, nol persiapan air sebelum kita tebar. Jadi kira-kira 20 hari sampai 10 hari sebelum tebar itu kita sudah pertama kali kita sterilisasi Pak. Jadi airnya kita sterilkan. Nih, airnya kita sterilisasi dulu. Kalau sudah steril, kita menumbuhkan plankton namanya Pak. Kalau sudah tumbuh plankton, baru kita istilahnya kita ukur juga adalah salinitas Pak. Karena itu penting untuk info ke benur. Karena kalau salinitasnya perbedaannya terlalu tinggi, tingkat kehidupan benurnya sangat rendah. Maksimum perbedaan itu ya 3 gitu, 4 itu ditoleransi. Makanya kita selalu nginfokan persiapan kolam saya, salinitasnya misalkan 15 gitu. Jadi kita minta dari perusahaannya kira-kira ya maksimum 18 gitu, 19 gitu Pak. Paling sulit perawatannya itu mengkondisikan air karena kondisinya kan nggak selalu tetap Pak. Kondisi air itu kan akan bagus kalau perbandingan antara jumlah udang yang hidup, jumlah pakan yang ditebar, itu pas, baru bagus terus Pak. Tapi kan namanya binatang dalam air Pak. Ya kadang kita memperkirakan benurnya ada kelirunya gitu, sehingga program pakannya itu ya kita menggeser. Tetapi untuk evaluasi kita, untuk ukuran indikasi itu Pak, kita melakukan checking pakan, checking ini sehari 3 kali Pak. 3 kali? Iya, sehari kita kontrol pakannya itu 3 hari, tetapi itu mulai 30 hari ke atas. 30 hari. Ya, makanya itu tadi ini loh Pak, ada namanya. Nih, mau ditunjukin Pak. Ini namanya anco ini Pak. Nah, ini indikator nih Pak. Nah, itu loh Pak, udangnya baru segede-gede itu. Ini usia 20-an hari nih Pak. Nah, itu pakannya. Itu tadi kita untuk kontrol. Untuk ya, kontrol jumlah pakan. Itu kan kita hitung Pak. Ada panduannya sih Pak, rumusnya dari pabrik pakan ini. Dia memberikan istilahnya panduan ya Pak. Panduan. Patokan standar gitu. Nanti kita hitung, kita aplikasikan berdasarkan jumlah benurnya. 30 hari ke bawah itu namanya kita itu masih blind feeding namanya. Kira-kira oleh makani ngawur. Itu masih ngawur. Masih ngawur. Jadi kira-kira kita itu masih belum berdasar ini tadi Pak. Masih ya, ini kalau 5 hari kira-kira udang kita sudah bobotnya sekian. Jadi kita kasih pakan sekian, gitu masih Pak. Dan kita mulai kontrol itu setelah hari ke-25.
Dari ke 20 kita kasih itu untuk agar ngerti udangnya, oh ngerti pakan gitu. Oh ya. Kalau ini 20 hari sebetulnya kita hanya berguna untuk respon udang terhadap pakan itu Pak, yang kita lihat. Kalau dia sudah mau ngumpul di tempat makan, oh berarti dia sudah makan. Itu kan tadi saya cerita pakan alaminya kan sebetulnya plankton ya Pak. Kalau planktonnya penuh, udang kecil-kecil dia belum mau makan udangnya. Tapi seiring pertumbuhan udang kan, kalau udangnya besar kan planktonnya nggak cukup. Kalau makan itu aja, dia harus disuplai makan. Nah seperti itu tadi indikasinya, pakai indikator ini. Ya kalau kasih makan 30 hari ke bawah kita masih manual keliling Pak. Nanti di hari ke 30 itu udang ini kita timbang Pak. Oh ditimbang? Iya, udang ini kita timbang, namanya bahasa kolam itu kita sampling. Jumlah udang per kilo berapa ekor? Itu nanti kita buat referen. Loh, pakanku kelebihan apa enggak ini? Berdasarkan panduan tadi loh. Dari situ ada rumusnya. Ya? Ada tabelnya ya? Iya. Ini kan kebetulan kita tebar sekitar 310.000 Pak per kolam. Kolamnya ukurannya 50 kali 50. 50 kali 50. Jadi 2.500 lah. 2.500 meter persegi ditebar 310. Satu siklus kita modalnya 5.000 itu kira-kira kita memulai dengan 160-an juta. 160 juta modal kerja. Modal dari beli benur, perawatan, benur, bayar pakan, bayar karyawan. Iya. Di usia 65 hari, tergantung udangnya juga tadi 70 hari. Tapi rata-rata di kita ini, rata-rata maksimum 70 hari lah. Kita sudah ngambil Pak. Jadi panen. Biasanya kita kurangi sekitar 400 sampai 500 kilo. 500 kilo ya? Iya, punya dua fungsi. Iya. Satu, secara ekonomi kan, Pak, dan gue bayar. Gue bayar utangnya bener suwe-suwe lah utang gitu loh Pak. Terus yang kedua, mengurangi kepadatan udang. Kepadatan ya? Oh gitu. Iya, untuk mengurangi kepadatan, harapannya yang tinggal kan lebih longgar. Iya. Dia lebih cepat gede gitu Pak. Iya. Terus pakannya juga berkurang kan gitu. Jadi untuk meningkatkan efisiensi mungkin setara. Nah, itu kalau panen ya berapa persen pun yang itu jadi berapa kilo itu Pak? Ya harapannya kita naik dua ini ya paling enggak di atas 8 ton, di atas 8 ton. Di atas 9 ton lah. Harapannya bisa 9 ton, 8-9 ton lah. Sekali bisa. Ini malah punya catatan tertinggi itu ketika semuanya dulu masih bagus, pernah 14 ton ini Pak. 14 ton? Iya. Terus Bapak jualnya kemana Pak? Jualnya, lah ini kalau tambak udang namanya sekian ini kan masih tambak mikro toh Pak. Mikro masih kecil ya? Iya, ya kalau mikro itu jualnya ya ke Tengkulak. Masih ke Tengkulak ya? Iya. Berapa satu tonnya Pak? Kali panen, artinya satu siklus kira-kira ya ditarik waktunya 4 bulan lah, 4 bulan. Ya omsetnya saat ini sekitar 600-an juta per panen, kira-kira begitu.